Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Haji Arifin, SH MPD MM yang saya hormati, beserta teman-teman seperjuangan Dinas Gabungan 24 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena walau pada masa COVID-19 yang belum berakhir ini, kita masih dapat melakukan kuliah secara online. Saya Teti Hermayanti mewakili kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Teti Hermayanti, yang kedua Saudari Tia Agustina, dan yang ketiga Saudari Laura Afianita Haris. Kami kelompok 3 akan membahas mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Sebelum menggali terlebih dalam lagi mengenai sistem informasi sumber daya manusia, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang ada pada sebuah organisasi di mana di dalamnya terdapat kombinasi yang terdiri dari kumpulan orang, fasilitas, teknologi, bahkan cara kerja atau metode, sehingga menciptakan alur komunikasi serta pemprosesannya itu beragam tipe kejadian internal maupun eksternal, yang dapat dijadikan sebagai sebuah dasar dalam penentuan keputusan berdasarkan informasi yang terdapat pada sistem tersebut. Nah, setelah mengetahui apa itu sistem informasi, kita akan menggali sekarang apa yang dimaksud dengan sistem manajemen sumber daya manusia. Sistem manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antar bidang ilmu, manajemen sumber daya manusia atau MSDM, dan teknologi informasi. Di sini juga memiliki sebuah karakteristik atau beberapa karakteristik yang digunakan. Yang pertama ada karakteristiknya dengan tepat waktu atau timely, yang kedua secara akurat, yang ketiga ringkas, yang keempat relevan, dan yang kelima lengkap. Selanjutnya saya akan membacakan slide berikut. Tujuan sistem informasi sumber daya manusia mempunyai 2 tujuan utama dalam organisasi. Pertama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar supaya lebih strategis. Kedua, tujuan kedua sistem informasi sumber daya manusia adalah supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia ada 7. 1. Mengatur keanggotaan. Dalam fungsinya mengatur keanggotaan, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah memiliki 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan karyawan, penarikan karyawan, dan proses seleksi atau rekrutmen karyawan. Kedua, evaluasi performa. Salah satu fungsi lain manajemen sumber daya manusia adalah evaluasi performa. HR akan melakukan evaluasi performa secara berkala melalui performance review dan juga pelatihan karyawan. Ketiga, pemberian kompensasi. Fungsi manajemen SDM berikut berbicara mengenai reward atau kompensasi yang diberikan oleh karyawan atau kinerja mereka di perusahaan. Keempat, pelatihan dan pengembangan. Manajemen sumber daya manusia SDM adalah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan serta pengembangan untuk karyawan. Kelima, membangun relasi. Lewat fungsi ini, antara HR dan karyawan harus menjalin relasi yang baik agar tidak tercipta konflik ke depannya. Keenam, menjaga kesehatan serta keamanan pekerja. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya adalah tanggung jawab terhadap kesehatan serta keamanan para karyawan. Ketujuh, pemutusan hubungan kerja.
Fungsi manajemen sumber daya manusia yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang disebabkan oleh banyak hal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Afinita Haris. Saya akan mempresentasikan model sistem informasi sumber daya manusia atau yang disingkat menjadi HRIS. HRIS ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama input dan yang kedua output. Untuk input HRIS dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama SIA atau sumber informasi akuntansi, yaitu menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Dan yang kedua, penelitian sumber daya manusia, berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Dan yang ketiga, intelijen sumber daya manusia, yaitu berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan intelijen pesaing. Dan untuk output HRIS terdiri atas 6 subsistem. Yang pertama, subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang kedua, subsistem perekrutan, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal ataupun internal. Dan yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Dan yang keempat, subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasi yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Dan yang kelima, subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan, seperti dana pensiun. Dan yang terakhir, subsistem pelapor lingkungan, merupakan informasi-informasi yang berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan jam kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Dan kemudian proses manajemen sumber daya manusia. Proses ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, persediaan tenaga kerja sekarang. Proses manajemen sumber daya manusia dimulai dengan menilai ketersediaan sumber daya manusia yang tersedia di dalam suatu perusahaan, di mana penelitian ini mencakup studi komprehensif dari berbagai aspek sumber daya manusia, layaknya kemampuan, kompetensi, jumlah, pengalaman, kualifikasi, jabatan, kinerja, usia, kompensasi, dan lainnya. Dan yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Di tahap ini, beragam variabel human resource seperti lowongan yang akan dibuka, pengurangan sumber daya manusia, mutasi karyawan, promosi jabatan, atau yang lainnya harus dimasukkan dalam pertimbangan. Dan yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Perlu dicatat, untuk dapat memperkirakan permintaan sumber daya manusia secara tepat dan akurat, penting bagi perusahaan untuk mengetahui strategi dan objektif usaha dalam jangka panjang sehingga permintaan dapat disesuaikan untuk memenuhi perusahaan terkait. Dan yang terakhir, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui dan memahami kekurangan yang diperlukan pada evaluasi permintaan dan penawaran sumber daya manusia, human resource bisa mulai mengembangkan strategi yang didasarkan pada perkiraan permintaan sumber daya manusia yang dibuat, yang mana strategi tersebut harus mampu menjawab masalah kurangnya sumber daya manusia di perusahaan, sekaligus menawarkan opsi solusinya.
Human research kemudian dapat melakukan rekrutmen, relokasi, pelatihan, outsourcing, hingga merubah kebijakan perusahaan terkait sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sistem informasi sumber daya manusia digunakan untuk menyiapkan statistik sumber daya manusia dan menganalisis keluarnya tenaga kerja atau karyawan atau inefisiensi sumber daya agar forecast kebutuhan dan supply dapat dibuat dan perbandingan dilakukan antara jumlah yang dianggarkan dan jumlah yang sesungguhnya. Dalam proses kerjanya, penentuan dan perencanaan kompensasi dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, maka perlu adanya suatu sistem informasi guna mendukung hal tersebut. Salah satu bentuk sistem informasi yang digunakan untuk penentuan kebijakan kompensasi adalah evaluasi jabatan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam kebijakan kompensasi sangat diperlukan karena di zaman sekarang ini tingkat persaingan semakin tinggi dan kebutuhan akan data-data eksternal dan data-data internal dalam organisasi menjadi salah satu penentu kemajuan perusahaan. Data-data tersebut tentunya memerlukan suatu aplikasi yang dapat mendukung sebuah sistem informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.